Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi umat Tuhan dimanapun kita berada. Semoga damai-Nya melingkupi kehidupan kita melewati hari ini. Renungan kita hari ini Rabu 24 Mei 2023 dengan judul Memasuki Sukacita Orang Lain. Ayat renungan kita di dalam Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Dalam masa keremajaannya yang penuh kegelisahan, anak yang terhilang itu memandang ayahnya sebagai orang yang keras dan kejam. Betapa berbedanya pikirannya tentang dia sekarang. Oleh sebab itu, orang yang telah ditipu oleh setan menganggap Allah kejam dan tegas. Mereka menganggap dia sebagai Tuhan yang siap menolak dan menghakimkan, tidak rela menerima orang yang berdosa selama ada dalih yang sah untuk tidak menolongnya. Hukumnya dianggap sebagai suatu pembatasan terhadap kebahagiaan manusia, suatu kuk yang berat yang ingin mereka hindari. Tetapi dia yang telah dibuka matanya oleh kasih Kristus akan memandang Allah sebagai penuh pengasihan. Ia tidak kelihatan sebagai makhluk yang lalim dan tidak mengenal belas kasihan, tetapi seperti seorang bapa yang rindu merangkul anaknya yang bertobat. Orang berdosa itu akan berseru bersama pengarang Mazmur, seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tidak pernah sebuah doa dipersembahkan, betapapun lemahnya. Tidak pernah setetes air mata dicucurkan, betapapun rahasianya. Tidak pernah suatu kerinduan yang ikhlas kepada Allah didambakan, betapapun lemahnya. Meskipun begitu Roh Allah akan pergi menjemputnya. Bahkan sebelum doa itu dipersembahkan atau keinginan hati itu diberitakan, rahmat dari Kristus keluar untuk memenuhi rahmat yang bekerja di atas jiwa manusia. Bangkitlah dan pergi kepada Bapamu. Ia akan menjemput engkau dari jauh. Ia akan membawa engkau ke dalam rumah pestanya, dan panjinya di atasmu adalah kasih. Maka langit dan bumi akan bersetu dalam nyanyian kesukaan Bapa. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kembali renungan kita ini memberikan poin-poin yang penting bagi kita, bahwa setan selalu mencoba untuk menanamkan pemahaman kepada manusia, kepada anak-anaknya, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang kejam, Allah yang keras, Allah yang sangat-sangat susah untuk dapat menerima dan mengampuni kesalahan orang lain, terutama manusia. Saudaraku, sehingga melalui peraturan-peraturan, tuntutan-tuntutan yang dituliskan Tuhan, maka umat-umatnya, manusia memandang itu menjadi satu tekanan yang menyulitkan umat Tuhan untuk dapat berbahagia, untuk mengikut Dia. Sesungguhnya bila mana umat-umat Tuhan yang sudah dibukakan matanya dan sudah merasakan kasih Kristus, maka kita akan melihat bagaimana roh kelemah lembutan yang dimiliki Tuhan kita. Tinggal bagaimana kita mendalaminya. Datanglah kepada Tuhan, maka kita akan merasakan betul-betul bahwa Allah kita penuh kasih, akan tetap menjangkau kita. Dengan kelembutan Dia akan menggendong kita untuk menuntun kita. Segala aturan yang Dia berikan kepada kita semata-mata untuk membuat kita, menuntun, mengajar kita untuk hidup suci, supaya kita layak menjadi anak-anaknya yang akan mewarisi kerajaan surga. Semoga berkat ini meneguhkan kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa, kami panjatkan kepadamu oleh karena kasih Tuhan yang tak berkesudahan menjadi bahagian kami. Dari masa ke masa, dari hari ke hari ya Bapa, tidak ada kata yang lebih indah selain kami mengucapkan terima kasih untuk segenap kasih sayang Tuhan. Kami adalah anak-anak yang terhilang, kami yang tersesat, kami yang jauh daripada Tuhan. Dosa-dosa dan pelanggaran kami menghalangi kami ya Bapa, sehingga kami tidak dapat melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih oleh karena pekabaran ini menjadi satu jaminan bagi kami bahwa sebagaimanapun besarnya
kekeliruan, kesalahan kami, kedurhakaan kami Bapa, Tuhan tetap jangkau kami. Biarlah pada saat kami menyerahkan hidup kami di dalam doa, maka Tuhan akan mendengar. Dan bahkan kami percaya sebelum kami memohonkan pun, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami dan Tuhan akan meneguhkan kami. Hari ini Tuhan kami siap melangkah berada dalam jalan Tuhan. Kami tahu akan ada kesulitan dan kesusahan, tetapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu akan tetap menopang, menuntun kami. Terima kasih, bila mana umat Tuhan yang lemah iman, biarlah Engkau akan teguhkan mereka. Demikian juga ya Bapa, yang berada dalam masa-masa kesulitan dalam berbagai macam problema, perkara, kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memberikan kelepasan, yang sakit Tuhan akan pulihkan dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Demikian juga Tuhan bagi anak-anak yatim bersama dengan janda-janda yang membutuhkan dalam hidup mereka. Tentu biarlah harapan kami mereka tetap bisa memandang kemuliaan-Mu dengan kecukupan dalam kebutuhan mereka yang Engkau akan berikan. Demikian juga tak lupa senantiasa mendoakan bagi orang-orang tua yang kami kasihi, bahkan yang bersama dengan kami, bahkan yang terpisah dalam hidup mereka masing-masing. Dialah masa yang mereka lalui pun tetap dapat dipergunakan untuk memuji, membesarkan Tuhan, sembari setia menantikan Tuhan dalam kesehatan yang Engkau percayakan. Semoga berkat-berkat ini memenuhi hidup kami sepanjang hari ini. Ampuni kami Bapa. Doa ini hamba serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13 sampai 16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.